Halo teman memilih, Tabi pun. Ya pun. Jumpa lagi dengan saya Febela, host podcast KPU Kabupaten Tanggamus, Tanggap Pemilu, Tanggap Demokrasi. Terima kasih teman pemilih sudah kembali bergabung di episode kedua podcast KPU Kabupaten Tanggamus hanya di channel YouTube KPU Kabupaten Tanggamus. Teman pemilih, kalau di episode pertama dinarasumberi oleh Ketua KPU Kabupaten Tanggamus, kali ini narasumbernya adalah Ketua Divisi Sosdikli, Farmas, dan SDM. Karena kali ini kita akan membahas pendidikan pemilih berkelanjutan. Jadi langsung kita datangkan nih ahlinya, Bapak Habibie. Terima kasih. Pak, Alhamdulillah kabarnya baik. Alhamdulillah. Kayaknya agak gimana gitu ya kalau Bella manggilnya Pak. Karena sudah terbiasa manggilnya Bang. Boleh. Jadi izin Bella manggil Bang ya. Boleh. Oke. Boleh. Bang, jadi biar lebih dekat sama teman pemilih, boleh dong kita kenalan dulu sama Bang Habibie. Ini sosok yang seperti apa? Gimana perjalanannya selama di KPU atau selama menjadi penyelenggara? Karena setahu Bella nih Bang Habibie udah 2 periode ya di anggota KPU. Boleh dong Bang diceritakan sedikit. Oke, terima kasih Bella. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi Waalaikumsalam. pun. Iya pun. Teman pemilih, perkenalkan saya Habibie, anggota KPU Kabupaten Tanggamus, periode 2024-2029. Sebenarnya di KPU Tanggamus ini rumah kedua, Bel. Jadi kayak ya namanya rumah kedua kan, rumah pertama di rumah kedua ya di KPU. Kenapa? Iya. Karena di KPU ini udah cukup lama dari 2018 awal ya. Waktu itu ya sama-sama Bella dengan Iya, kawan-kawan benar. yang lain jadi staf pendukung di KPU Tanggamus. Kemudian 2019 waktu itu ada rekrutmen untuk KPU Tanggamus periode 2019-2024. Alhamdulillah proses berjalan, kemudian ikut tes, seleksi dan lain sebagainya, dipercaya terpilih di KPU Kabupaten Tanggamus bareng dengan teman-teman yang lain, dan waktu itu diamanahi sebagai pengampu divisi Rendatin, perencanaan data dan informasi. Ya nyusun data pemilih gitu. Kemudian di akhir masa jabatan 2024 ada seleksi lagi, rekrutmen, kemudian ya ikhtiar lagi ya. Ikhtiar lagi, kemudian alhamdulillah dipercaya juga kepilih lagi Bel, Alhamdulillah. untuk periode yang kedua 2024-2029. Cuman di periode ini teman-teman mempercayakan divisi Sosdikli Farmas. Jadi berbeda ya Bang ya? Beralih dari divisi perencanaan data dan informasi kemudian bergeser ke divisi Farmas atau partisipasi masyarakat dan pengembangan SDM. Iya. Jadi ya perjalanan yang lumayan luar biasa, makanya saya bilang ini rumah kedua gitu. Betul. Sudah cukup lama ya Bang ya? Cukup Jadi lama bisa di dikatakan rumah kedua. betul Bang. Teman-teman sangat menginspirasi ya kisahnya Bang Habibie. Bang, gimana nih kesan dan harapannya untuk podcast KPU Kabupaten Tanggamus? Karena ini episode kedua ya. Kemarin Betul. setelah episode pertama kita launching, gimana nih kalau menurut Bang Habibie kesan dan harapannya? Alhamdulillah pertama bersyukur banget ya karena memang sudah sejak lama kita mengharapkan ada podcast di KPU Tanggamus, dan dengan support dari teman-teman sekretariat KPU Kabupaten Tanggamus dan difasilitasi dengan semua eh, perangkat-perangkatnya yang mendukung. Alhamdulillah ini udah bisa berjalan, dan kebetulan saya juga pengampu divisi Farmas yang juga ngurusi podcast ini. Iya, betul. Pertama bersyukur, yang kedua bahagia ya. Bahagia kenapa? Mungkin ada beberapa pemilih yang mungkin tidak bisa kita jangkau dengan bertemu langsung. Iya. Jadi kalau dengan podcast ini mudah-mudahan teman-teman yang jauh lah gitu ya bisa menjangkau melalui channel YouTube KPU Tanggamus. Iya, Jadi betul. seneng banget dah, seneng banget. Iya, Karena kemudian udah kalau lama mau di launching dan alhamdulillah
Baru bisa sekarang terwujud bisa ya, terwujud. betul. Kemudian nanti juga kalau ada teman-teman mungkin yang banyak kurang tahu Bang, mungkin Mhm, bisa langsung komen ya Bang di betul, kolom boleh. komentar Siap. gitu. Teman pemilih, dalam sudut pandang Bang Habibie nih, kan kita sudah melaksanakan pemilu dan Mhm. pilkada Bang tahun 2024. Nah, ada nggak sih Bang momen bersejarah yang mungkin susah nih dikenang, susah dilupakan Susah maksud dilupakan Bella, ya. iya. Mmm, cukup berkesan dan cukup jadi tantangan dan cukup jadi pengingat ya Bel, dan ini bisa jadi catatan sejarah hidup. Di pemilu 2024 kemarin kita melaksanakan 2 agenda besar demokrasi. Yang pertama pemilihan umum, pemilihan presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi dan juga DPRD kabupaten kota. Di tahapan yang kita mulai pada saat itu Juni 2023 Mhm, oleh KPU RI itu tahapan yang cukup panjang dan cukup melelahkan, banyak pesan yang jadi catatan mulai dari perencanaan untuk tahapan, kemudian mulai dari rekrutmen penyelenggara, badan ad hoc, kemudian penyusunan data pemilih, pendaftaran partai politik. Nah, itu di pendaftaran partai politik itu kita sampai sama kawan-kawan sekretariat, sama tim dari KPU, jadi nyusurin sampai ke rumah-rumah satu persatu. Karena mhm, pendaftaran partai politik ini kan itu jadi kesan banget tuh Ben. Harus ya kita cari satu-satu orangnya. Disampling data dari sistem informasi partai politik, kemudian kita lihat datanya. Ternyata ada satu nama yang kita harus temuin nih. Nah, itu mhm, harus kita datangi satu-satu. Rumahnya di Cukubalak, ya kita datangi ke Cukubalak. mmm, Dari Gisting kita berangkat ke sana. Karena pada saat pendaftaran partai politik belum ada kawan-kawan ad hoc, belum ada PPK, belum ada PPS. Nah, itu cukup ya luar biasa. hektik sekali ya Bang ya? Kena hujan, mobilnya kepater. Kita pernah ke Ulu Bulu. Di Mhm, Ulu Bulu itu kita nemui salah satu sampling sampai eh, Caban. oh, Karena waktu itu jalannya masih belum sekarang. Kan apalagi di sekarang sana sepi ya jalannya ya, Bang, susah tambal ban pun susah ya? nah akhirnya mau nggak mau ya tapi karena tugas. Jadi tetap Mhm, kita jalankan. jalankan. Itu proses pendaftaran partai politik, kemudian dan lain sebagainya dengan dinamika-dinamika yang ada. 2024 benar-benar menjadi pesta demokrasi untuk Kabupaten Tanggamus yang kita ngerasanya luar biasa. Kemudian Betul, dengan jarak yang tidak terlalu lama, mhm, kita harus melaksanakan pilkada, ya, ada, melaksanakan pilkada. Pilkada di Kabupaten Tanggamus pada saat itu dengan segala dinamikanya, kemudian pendaftaran partai politik untuk yang bisa mencalonkan mengusung calon, ya, dan kita sempat buka juga untuk calon independen, mhm, tapi di Tanggamus nggak ada waktu itu. tidak Tidak, ada. tidak ada sampai dengan batas waktu tidak ada calon independen dan alhamdulillah sampai dengan pada saat pembukaan itu ada 2 calon yang daftar dan 2 calon ini yang sampai dengan ditetapkan dan sampai eh, masuk di surat suara gitu. Jadi itu karena calon cuma 2, KPU sebagai penyelenggara memang cukup merasa ada tantangan ya, terutama dalam hal eh, sikap KPU terhadap 2 calon. Jadi memang benar-benar KPU dituntut untuk profesional, Profesional, kemudian dituntut untuk menjaga integritas sehingga ya jangan sampai ada kesan ya, mhm, jangan sampai ada kesan KPU berpihak kepada calon A atau betul, calon B, paslon nomor satu atau paslon nomor 2. Bahkan pada saat saya ingat pada saat debat pil eh, debat calon, pasangan calon debat ya, pasangan calon itu kami benar-benar menerapkan kesetaraan. Jadi kalau memang eh,
bolehnya bawa alat peraga kampanye ya pada saat itu. Kalau memang boleh, boleh, enggak, enggak. Kalau satu boleh, yang satu boleh. Kalau yang satu enggak, yang satu juga enggak. Sehingga sebelum pelaksanaan, jadi waktu itu kita ada briefing dulu ya dengan eh, LO dari masing-masing calon, kemudian dibantu dari kawan-kawan Polres untuk apa namanya memfasilitasi sehingga pada saat hari H ya itu bagian dari dinamika kita. Jadi ada kawan-kawan apa namanya yang pendukung yang kita fasilitasi untuk hadir itu benar-benar mereka ya kita cobalah ya kita walaupun mungkin belum maksimal waktu itu kita coba disetarakan itu terkesan banget kita untuk apa namanya melaksanakan pilkada di 2024. Tapi sebagai divisi Rendatin perencanaan data dan informasi fokus karena di situ ya yang bikin saya sampai mau menetiskan air mata ini ini apa namanya melaksanakan penyusunan data pemilih. Kita benar-benar mencoba pada saat itu data pemilih itu seakurat mungkin. Koordinasi dengan stakeholder, koordinasi dengan instansi dan lembaga. Pada saat itu kita dibantu Disduk Capil, kemudian untuk lapas dan nurutan, warga binaan ya. Dibantu juga oleh kawan-kawan PPK, PPS, Pantarli. Gitu ya. Kita nyusun data pemilih walaupun mungkin orang di luar mungkin ngelihatnya data pemilih ini cuma itu aja gitu kan. Tapi proses untuk untuk sampai ke itu aja itu luar biasa. Bahkan sampai dengan hari H pun kita masih nyusun data pemilih. Kenapa? Karena ada yang baru 17 tahun pada hari itu dan dia tidak terdaftar dalam data pemilih sehingga dia milihnya pakai KTP gitu. Sesuai dengan domisilinya Mas. Jadi itu kesan luar biasa loh ya. Sangat banyak ya Bang yang berkesan. Belum lagi distribusi logistik. Iya, Tanggamus ini kan terkenal daerah yang jalannya lumayan dari segi akses ya, kemudian geografis, pegunungan, kemudian laut, sungai, kita ada itu dan lembah ya, ada daerah itu yang jauh dari daerah pematang sawah itu pematang sawah, Ulu Belung, Lumbayan. Lumbayan lumayan jauh juga itu Bang. Pokoknya semua berkesan lah gitu. Berkesan, mantap pokoknya teman pemilih. Saya benar-benar terima kasih dengan tim di KPU pada saat itu pelaksanaan bisa berjalan sampai dengan tingkat PPK, PPS, KPPS. Betul. Jadi dari apa yang disampaikan Bang Habibie teman-teman, semua perjalanan selama pilkada dan pemilu itu semuanya berkesan ya Bang? Berkesan Bang. Betul sekali. Bang, dari momen pilkada pemilu kita beralih nih Bang ke sini. Sesuai sama divisi yang Bang Habibie ampu, Sosdiklik, Parmas, dan SDM. Apa nih Bang yang udah dilaksanakan untuk meningkatkan partisipasi pemilih? Ya, berdasarkan regulasi di Undang-Undang 7 2017 untuk pemilu, Undang-Undang 10 2016 untuk pilkada, dan di PKPU tentang pelaksanaan partisipasi masyarakat KPU ada beberapa hal yang bisa dilakukan dalam rangka pendidikan pemilih karena partisipasi itu partisipasi masyarakat itu tidak bisa dilakukan oleh KPU sendiri ya. Jadi harus melibatkan banyak stakeholder dan lain sebagainya. Tapi yang pasti tugas KPU pada saat pelaksanaan tahapan pemilu dan pilkada dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat, KPU melaksanakan sosialisasi ya, kemudian pendidikan pemilih ke segmen-segmen yang sudah ditentukan dalam regulasi. Tapi ada dua tahapan ada dua peningkatan partisipasi itu dilaksanakan dalam 2 kali. Yang pertama di saat non tahapan pemilu dan pilkada dan juga pada saat tahapan pemilu dan pilkada. Kalau tahapan pemilu pilkada jelas waktunya
sosialisasi pendidikan pemilih pada saat tahapan ya. Tahapan. Nah, karena saat ini sedang tidak ada tahapan pemilu dan pilkada, jadi kita melaksanakan pendidikan pemilih berkelanjutan namanya. Itu salah satu amanah dari regulasi. Peningkatan partisipasi di pendidikan pemilih berkelanjutan ini dilakukan dengan bekerja sama ya, KPU bekerja sama, KPU Tanggamus khususnya bekerja sama dengan banyak stakeholder untuk segmen pemilih pemula kita soan, kemudian silaturahim ya. Pertama kita ke Dinas Pendidikan cabang wilayah 3 kalau nggak salah. Wilayah 3 apa wilayah 4 di Pringsewu ya, Capdin untuk menjangkau teman-teman pemilih yang berada di bawah naungan Capdin Dinas Pendidikan, SMA, SMK sederajat. Kemudian kita juga sowan ke Kementerian Agama untuk menjangkau teman-teman pemilih pemula yang ada di bawah naungan Kementerian Agama. Ada MTS, ada Madrasah Aliyah. Kalau di kabupaten itu ada SMP sederajat. Sasaran pemilih ini ada beberapa ya, enggak. Sasaran pemilih ini, sasaran sosialisasi ini ada beberapa yang menjadi target. Pertama pemilih itu sendiri jelas ya, yang sudah berusia 17 tahun, kemudian dia sudah menikah, sudah punya KTP, itu jadi sasaran sosialisasi. Kemudian masyarakat umum ini yang dia tidak masuk dalam kategori pemilih khusus yang disebut dalam regulasi. Banyak ya. Kemudian ada juga segmen disabilitas, kawan mungkin ada perhatian khusus apa yang bisa dilakukan. Ada juga kaum teman-teman marginal yang ada di pinggiran daerah, ya, daerah yang aksesnya jauh. Kita juga lakukan sosialisasi pendidikan pemilih, petani, nelayan, kemudian kawan-kawan banyak ya segmen marginal yang bisa kita akses dan itu sudah kita lakukan. Kemudian partai politik, peserta pemilu, kemudian instansi pemerintah itu menjadi sasaran pendidikan pemilih. Jadi kalau yang dilakukan KPU pertama adalah menyampaikan program-program yang ada di KPU itu sendiri. Kalau non tahapan ini ada pemutakhiran data pemilih berkelanjutan namanya. Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini melakukan evaluasi terhadap DPT yang sudah ditetapkan, ya, kemudian memasukkan pemilih yang belum terdata sebagai pemilih. Ini kan ada nih setelah pemilu atau pilkada 2024, ternyata dia sudah 17 tahun. Kemarin dia belum nyoblos kan. Kemudian dia sudah 17 tahun dan dia sudah punya KTP. Nah, itu kita data. Kemudian kita masukkan ke dalam sistem, nah nanti sehingga nanti dia tercatat sebagai pemilih. Ini proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Sosialisasi. Yang kedua, pendidikan pemilih. Ya, ini tadi kita selama 2025 ini di non tahapan ini KPU juga melaksanakan banyak kegiatan. Kemarin kita coba ke sekolah-sekolah ya karena udah ada MOU ya. Kemudian segmen organisasi, pendekatan dengan kawan-kawan ormas UKP, komunikasi non formal dengan kawan-kawan media juga, gitu kan. Bagaimana kawan-kawan juga bisa membantu menjadi agen dari pendidikan pemilih di ya mereka punya basis masing-masing. Ya, terakhir kita kemarin menyapa kawan-kawan pemilih melalui webinar. Ya. Melalui webinar. Ada lumayan cukup banyak kemarin kita. Dan saya berharap itu bisa berkelanjutan juga nanti webinar karena mungkin ada hal-hal program-program terkait dengan kegiatan KPU yang bisa dilakukan disampaikan kepada pemilih melalui webinar. Jadi ya itu kira-kira yang bisa dilakukan KPU. Jadi banyak yang bilang KPU ini kalau udah nggak ada kegiatan, nggak ada tahapan, ngapain aja? Sebenarnya 5 tahun sekali katanya. Sebenarnya KPU itu ya
ada tahapan atau tidak ada tahapan, KPU itu tetap melaksanakan tugas-tugas tugasnya yang atau disampaikan. tupoksinya. Oh iya, terakhir kita kemarin ada kegiatan pemutakhiran data partai politik. Nah, ini juga Iya. penting buat pemilih yang mohon maaf mungkin ya, ada yang mungkin secara tidak sadar mengakses, apa namanya, beberapa portal di internet, ending-nya dia masuk sebagai anggota partai politik. Mhm. Nah, itu bisa, apa namanya, teman pemilih Melaporkan. melaporkan atau kalau memang tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya bisa melaporkan untuk dimutakhirkan. Iya, Dimutakhirkan itu ya bisa dihapuslah dihapus bahasanya dari gitu. Kalau tidak berkenan. Tapi kalau berkenan itu setiap 6 bulan sekali KPU melakukan pemutakhiran data partai politik, politik. baik itu kepengurusan maupun Lanjut ya Bang ke boleh, pertanyaan siap. selanjutnya. Apa nih harapan Bang Habibie untuk pelaksanaan pemilu selanjutnya? Dari apa, evaluasi apa yang bisa dievaluasi dari pemilih sebelumnya dan harapannya untuk pemilih ke depan gitu? Oh iya. Kalau secara formal KPU pasti akan melakukan kajian untuk evaluasi terhadap tahapan atau kegiatan kemarin. Itu mulai dari kemarin kan sudah banyak dilakukan oleh KPU RI, mulai dari FGD, forum diskusi, dialog interaktif terkait dengan pelaksanaan-pelaksanaan pilkada kemarin. Tapi secara pribadi dan apa yang sudah saya rasakan terkait harapan untuk pemilu ke depan pertama tentu mengajak masyarakat untuk senantiasa berpartisipasi. Berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilu maupun pilkada. Partisipasi ini tidak hanya sebatas nyoblos aja di hari Mhm. H gitu kan sebagai pemilih. Tidak hanya sebagai itu, tapi juga berpartisipasi minimal menjadi agen atas informasi-informasi yang disampaikan oleh KPU. Kemudian membantu mencerdaskan pemilih ya, Mhm. berpartisipasi dalam membantu mencerdaskan pemilih ya. Ketika informasi yang benar itu ya disampaikan kepada masyarakat, membantu KPU juga mensosialisasikan. Kenapa? Karena eh, kita banyak belajar dari pemilu pilkada 2019, 2020, kemudian pilkada serentak dan pemilu 2024 kemarin. Itu banyak banget informasi tentang informasi yang tidak benar. Mmm. Saya bilang berita bohong, bisa dibilang hoax ya. Mhm. Itu bisa jadi mengajak masyarakat untuk berpartisipasi. Kemudian bisa berpartisipasi sebagai penyelenggara. Jadi kalau memang teman pemilih punya kemampuan, punya kapasitas, punya keinginan dan mengharapkan pelaksanaan pemilu pilkada berjalan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan harapannya, ayo bareng-bareng dengan KPU untuk ikut menjadi penyelenggara. Bisa di PPK ya, kemudian bisa di desa PPS, bisa juga di KPPS atau bisa jadi pengawas ya, Mmm. bisa jadi pengawas. Nanti kalau pengawas bisa bersama-sama dengan kawan-kawan Bawaslu, Bawaslu. Badan Pengawas Pemilu. Sehingga proses pemilu dan pilkada itu benar-benar dijalani atau dilakukan dengan eh, melibatkan seluruh elemen masyarakat yang punya kapasitas. Jadi mohon maaf ketika kita kalau di bahasanya kalau kita punya kemampuan, kita mau itu bagus, kalau kita bisa kenapa Kita diem aja. kita diem aja, kenapa Iya. nggak kita ikut gitu ya Mhm. kan? Nah, harapannya seperti itu. Iya, semoga harapan kita semua bisa tercapai ya Bang Habibie. Amin. Semoga kita bisa lebih baik lagi nanti dalam menyelenggarakan pemilu tahun 2029, 2030 tahun. iya, Nanti ya kalau 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 untuk waktunya nanti akan ada turunan ya, iya, tapi sesuai dengan pelaksanaan pemilu 5 tahun. lima Mestinya ya tahun.
Iya, Sehingga betul. 2003. Bang Habibie, makasih banget ini sudah mau berbagi ilmu, berbagi pengalaman Terima dengan teman-teman pemilih. Mungkin sampai di sini kami ucapkan terima kasih banyak Bang udah mau jadi terima narasumber. kasih juga. Kalau pilih, Ah, ada yang mau disampaikan lagi Bang untuk closing statement mungkin? eh, saya mengucapkan terima kasih kepada KPU dan KPU Kabupaten Tanggamus yang sudah melaksanakan kegiatan podcast ya teman-teman sekretariat yang sudah memfasilitasi. Harapannya kegiatan ini bisa bermanfaat, menyampaikan Amin. informasi kepada teman pemilih sehingga bagi ini menjadi ikhtiar kita KPU mencerdaskan pemilih dan juga menyampaikan informasi yang benar kepada pemilih. Mungkin closing statement dari saya itu dan oh ya, satu lagi saya mengajak kepada teman-teman instansi, organisasi, baik itu organisasi masyarakat, agama, organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Tanggamus, kalau misalnya ada kegiatan yang mungkin membutuhkan informasi pemateri tentang demokrasi atau kepemiluan, KPU Kabupaten Tanggamus siap dan Kabupaten Tanggamus bersedia untuk menjadi bagian dari penyampai materi itu. Gitu, terima kasih Cukup Bella. Bang? Cukup dari saya, mohon maaf kalau memang ada yang disampaikan kurang pas, kurang berkenan atau ada yang salah-salah. Itu datangnya dari saya dan yang paling benar adalah yang ada di regulasi, yang ada di buku apa namanya catatan PKPU maupun aturan yang ada. Iya, nanti Gitu bisa Bella ya. dibaca-baca juga ya Bang di Siap. JDIH ya? Boleh diakses teman-teman pemilih media sosial ada KPU Kabupaten Tanggamus, kemudian ada YouTube, IG, Mhm. kemudian ada juga TikTok, TikTok, Facebook ya. Kita pakai beberapa platform. platform ya, kita silakan nanti diakses untuk eh, JDIH juga ada. JDIH juga ada informasi resminya. Jadi gitu. Terima Ya, kasih. terima Bila. kasih teman pemilih Bang Habibie sudah bergabung di podcast KPU Kabupaten Tanggamus episode yang kedua. Sampai bertemu lagi di episode ketiga. Terima kasih.